welcome to my YouTube channel. Di channel YouTube aku kali ini bakal membahas gimana sih cara kita menghadapi dosen pembimbing. Nah, gimana caranya? Kita intro dulu ya. Guys, bantu aku mengembangkan channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe, dan share video aku ke teman-teman kalian supaya tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Sebagian besar kalian yang klik video aku ini merupakan mahasiswa tingkat akhir atau seorang mahasiswa yang bingung gimana sih cara menghadapi dosen pembimbing. Guys, semua mahasiswa akan menghadapi dosen pembimbing ketika mereka sudah berada di tingkat akhir nantinya. Berikut tips-tips yang aku berikan agar kalian sukses menghadapi pembimbing di tingkat akhir. Nah, gimana caranya? Kita langsung saja. Yang pertama itu kalian harus menanamkan pikiran positif kepada dosen pembimbing kalian. Nah, mungkin ya sebagian besar kalian udah denger nih curhat-curhatan dari senior bahwa dosen yang ini kayak gini, dosen yang ini kayak gini, dosen yang ini kayak gini. Mungkin teman-teman, dosen itu beda-beda nih cara pembawaannya kepada masing-masing mahasiswa, tergantung sikap mahasiswa tersebut kepada beliau. Percayalah teman-teman, sikap positif yang kalian tumbuhkan kepada dosen pembimbing kalian akan berbuah manis nantinya. Yang kedua, itu kalian harus menghubungi dosen pembimbing dengan bahasa yang baik dan sopan. Nah, aku sudah menjelaskan cara menghubungi dosen kalian. Nanti aku taruh linknya di atas, oke? Karena teman-teman, dengan kita menjalin komunikasi yang baik, maka akan jalan kita menyusun skripsi lancar juga, karena ya semuanya tergantung kepada dosen pembimbing kita tadi. Terus yang ketiga, jika kalian ingin bimbingan dengan dosen, jangan menggunakan otak yang kosong. Nah, kalian harus menguasai materi dari skripsi kalian tersebut supaya yang nggak bikin dosennya marah. Buat apa sih bimbingan lagi, cuman yang dibahas itu aja, nggak ada tuh perkembangan materinya bagaimana, yang dibahasnya itu aja yang direvisi. Itu akan menimbulkan dosen kalian tersebut akan marah guys ya, karena kalau disuruh ngerevisi yang ini ya revisi yang ini, nah maka kalian harus revisi sesuai dengan ajuan dosen kalian tersebut. Jangan direvisi yang lainnya, sesuai dengan yang dibilang sama dosen kalian. Nah, misalkan kalian pergi revisi nih ya. Nih, aku udah ada contoh tugas akhir aku yang udah direvisi misalkan kan. Misalkan ada revisiannya tuh kan dicoret-coret biasanya ya, atau kalian tuh di sekarang online ya. Di WhatsApp itu ada diberi komentar tuh di PDF-nya. Lebih mudah sekarang ya kalau untuk bimbingannya daripada waktu aku tersebut offline bimbingannya ya dicoret-coret sama dosen lah. Nah, ini perbaiki, yang ini perbaiki. Nah, aku sewaktu dulu bimbingan offline aja, kalian ada yang bimbingan offline, ketika dosen kalian tuh coret di bagian, misalkan di bagian latar belakang nih dicoret, banyak yang dicoret-coret kan, otomatis kalian tuh sampai di kos nggak inget ya ini tuh ya disuruh gantinya apa, karena kebanyakan dicoret kalau awal-awal bimbingan. Nah, makanya kalau bimbingan online itu nyalain record di HP kalian untuk ngerekam suara dosen supaya nantinya ketika kalian bingung kalian bisa putar ulang tuh suara dosennya tadi. Nah, yang keempat itu pahami dan kenali karakteristik dari dosen pembimbing kalian. Nah, dosen itu teman-teman banyak sekali karakteristiknya. Ada yang menunda-nunda kalian untuk bimbingan, ada pula dosen tersebut yang killer, ada dosen tersebut yang mau bimbingan 1 kali 2 hari atau 1 kali sehari, ada dosen tersebut yang pendiam, yang cuek-cuek aja mau bimbingan, oke, mau nggak bimbingan juga nggak apa-apa. Nah, kalian harus pelajari tuh karakteristik dari dosen pembimbing kalian tersebut dengan cara ya tanya-tanya sama senior atau sama teman kalian yang pernah belajar dengan dosen tersebut.
Nah, sama senior kalian yang pernah bimbingan sama dosen tersebut. Biasanya nih junior yang jadi mahasiswa tingkat akhir biasanya nanya sama seniornya yang udah pernah bimbingan sama dosen tersebut. Nah, dari situlah mereka, Kak, gimana nih kalau bimbingan sama bapak ini, gimana kalau bimbingan sama ibu ini, harus kayak gimana. Nah, itu wajib kalian tanyakan kepada senior kalian. Selanjutnya itu yang nomor 5, kalian itu biasakan on time, karena lebih baik kita menunggu dosen daripada kita yang ditunggu dosen. Karena apa? Karena kalau kita yang ditunggu dosen itu akan membuat dosen kita marah ketika bimbingan dan membuat moodnya itu menjadi gimana ya? Wah, kamu ini udah dari tadi saya tungguin, kemana aja kamu? Kamu niat gak sih bikin skripsinya? Kamu niat gak sih bikin tugas akhirnya? Nah ya, karena gimana ya guys, karena dosen itu banyak sekali mahasiswa bimbingannya, bukan kalian saja yang mau dia bimbing banyak, dan dia juga ngajar sana sini, belum juga dia menjadi seorang yang berperan penting di dalam kampus. Nah itu akan gimana, akan membuat dia merasa sangat sibuk teman-teman menjadi dosen. Jadi kalian ketika dosennya kita bimbingan jam 9 ya paling lambat kalian setengah 9 udah sampai di kampus, atau udah on tuh di WhatsApp biasanya, atau di Zoom, udah prepare lah sebelum bimbingan tersebut. Ternyata ada beberapa hal yang harus kalian persiapkan sebelum kalian bimbingan dengan dosen pembimbing kalian. Yang pertama, kalian harus mempersiapkan map. Nah, di dalam map itu ada lembar konsultasi kalian yang harus kalian isi dan ditandatangani oleh dosen nantinya. Terus ada revisian kalian yang udah revisinya ini yang udah diperbaiki. Nah, bawah revisinya tersebut. Nah, bawah hasil revisiannya juga, supaya dosen kalian tahu kemarin tuh dia merevisi yang mana. Nah, ini Bu, yang kemarin Ibu revisi. Nah, ini hasil perbaikannya yang telah saya lakukan. Begitu. Kalau online ya tinggal kirim aja. Nah, tinggal kirim aja kan, kalau pakai WA file yang kalian kirim tuh ada sama dosennya. Jadi nggak perlu tuh bawa hasil revisiannya dan revisiannya. Walaupun di masa pandemi sekarang ini ya, dosen tersebut ya memang lebih enak offline daripada online bimbingannya. Nah, ada dosen-dosen yang memberlakukan bimbingan offline sekarang ini dengan mematuhi protokol kesehatan juga, dengan pakai masker, pakai hand sanitizer ketika setelah bimbingan. Akhir itu kalian konsultasikan semua hal yang berbau skripsi kepada dosen pembimbing kalian. Pastikan step by step, langkah by langkah yang kalian lakukan itu dosen pembimbing kalian tahu. Karena guys, sewaktu kalian sidang nantinya itu yang bakal nolong kalian ya dosen pembimbing kalian, yang bakal ngebantah pertanyaan-pertanyaan yang sulit buat mahasiswa ya dosen pembimbing kalian nantinya. Nah guys, feedbacknya kayak gini, ketika kalian berusaha menjadi mahasiswa terbaik sebagai mahasiswa bimbingan dosen kalian, maka dosen kalian itu akan memberikan yang terbaik buat kalian guys. Karena ya ada beberapa prinsip yang dipegang oleh dosen pembimbing kalian dan diterapkan kepada semua anak bimbingannya. Nah, jika anak bimbingannya itu menuruti semua arahan dari dosennya, maka dosen tersebut akan tidak segan-segan memberikan nilai yang baik juga kepada mahasiswa bimbingannya, memberikan saran-saran terbaik, memperlakukan kita seperti anaknya sendiri juga bisa teman-teman. Itu karena kalian berhasil tuh lolos dari ujian prinsip yang dia terapkan ketika membimbing mahasiswa tingkat akhir. Manfaat ketika kalian mendapatkan dosen killer ya, kalian menjadi pribadi yang sangat kuat mentalnya, yang bagaimana?
prinsip yang diterapkan sama dosen tersebut kalian makan semuanya, kalian telan semuanya, sehingga membuat kalian menjadi orang yang lebih disiplin, menjadi orang yang lebih pekerja keras nantinya. Begitu teman-teman. Nah, mungkin sekian dulu sharing dari aku ya mengenai cara menghadapi dosen pembimbing kalian. Semoga kalian berhasil menerapkan cara-cara yang aku sampaikan tadi saat kalian melakukan bimbingan secara online maupun offline. Tapi karena sekarang udah mulai new normal nih, kalian bakal bimbingan secara offline karena secara online tersebut kurang efektif menurut aku. Oke guys, segitu dulu sharing dari aku. Jika ada pertanyaan kalian, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa like, comment, and share dan subscribe video aku supaya kalian tidak ketinggalan informasi yang menarik seputar mahasiswa kami. Semoga bermanfaat di kehidupan kalian.